Diduga cepu, Amad Diallo diinvestigasi oleh MU. Osimhen dipilih jadi pengganti Rashford. Lamine Yamal cedera parah, absen lama. Kevin Dix dilepas Copenhagen. 3 pemain Indonesia nilai pasarnya naik drastis di bulan Desember. Hai football lovers, sebelumnya jangan lupa ya, kalian harus subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu, supaya nggak ketinggalan berita terbaru dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Kaos spesial dari Starting 11. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil lanjutan Liga Inggris pekan ke-16, Bournemouth harus berbagi angka 1-1 dengan tamunya West Ham di Vitality Stadium. Tim tamu sempat memimpin terlebih dahulu oleh tendangan penalti Lucas Paqueta di menit 87. Namun tak berselang lama, gol tersebut mampu dibalas oleh Enes Unai di menit 90. Hasil seri ini membuat The Cherries sementara berada di peringkat 6 dengan 25 poin. Sementara The Hammers berada di peringkat 14 dengan 19 poin. Beralih ke hasil dari lanjutan Serie A Giornata ke-16, Inter Milan sukses berpesta 6 gol tanpa balas saat bertandang ke markas Lazio Olimpico. Parade gol kemenangan fantastis Nerazzurri ini masing-masing dilesakan oleh Hakan Calhanoglu, Di Marco, Barella, Dumfries, Renato Augusto, dan Marcus Thuram. Dengan kemenangan besar ini, pasukan Simone Inzaghi sementara berada di peringkat 3 klasemen dengan 34 poin. Dari Manchester tersiar kabar bahwa 2 pemain MU, Amad Diallo dan Alejandro Garnacho, telah diinvestigasi oleh pihak klub. Dilansir dari Give Me Sport, investigasi tersebut terkait dengan kebocoran rahasia internal tim. Seperti halnya line-up setan merah saat melawan City yang sudah beredar duluan ke publik. Menurut laporan, selain pihak klub, pelatih Ruben Amorim juga telah menginterogasi sendiri 2 pemain yang dicurigai tersebut. Namun hasilnya 2 pemain tersebut tidak mengakuinya. Pihak klub dan Amorim pun kini masih berupaya mencari siapa aktor di balik kebocoran berita tim ini. Sementara itu, pasca laga MU versus City di Etihad, dilaporkan bahwa 1 fans tuan rumah dinyatakan telah meninggal dunia. Menurut Manchester Evening News, para saksi mata telah memberitahu bahwa insiden meninggalnya seorang fans The Citizen tersebut terjadi sekitar pukul 4 sore di dekat salah satu pintu masuk Etihad. Fans yang berkelamin pria tersebut dilihat oleh saksi pingsan tergeletak. Fans tersebut sempat diberikan pertolongan pertama oleh petugas stadion saat itu. Namun sayang nyawanya tak tertolong setelah dibawa ke rumah sakit. Meski sudah mengumumkan ke publik, tapi pihak City belum merinci penyebab awal kematian fans tersebut. Masih kabar dari Manchester, menurut laporan caught offside yang didapat dari orang internal MU yang dekat dengan Amorim, Red Devils kini sedang menjajaki striker baru yakni Victor Osimhen. Pengejaran terhadap striker asal Nigeria itu ditunjukkan sebagai pengganti Rashford dan Zirkzee yang kemungkinan besar akan dilego segera oleh setan merah. Menurut laporan, Amorim sendiri yang menyiapkan rencana tersebut. Manajemen MU pun kini telah bergerak untuk menghubungi agen Osimhen. Mereka siap bersaing ketat dengan Juventus yang juga mendekati Osimhen. Kabar berikutnya datang dari Piala FA. Menurut laporan Sport Bible, di babak ketiga dan keempat Piala FA musim ini, telah ditetapkan bahwa seluruh laga tidak akan menggunakan VAR. Penggunaan VAR baru akan dilakukan pada babak kelima dan seterusnya, termasuk semifinal dan final di Wembley. Putaran ketiga Piala FA musim ini akan dimulai pada 9 Januari hingga 13 Januari 2025. Laga-laga menarik juga akan tersaji di babak ini, seperti Arsenal versus MU maupun City versus klubnya Clash of 92 Salford City. Dari Inggris beralih ke kabar dari La Liga. Dilaporkan oleh Marca bahwa Real Madrid besutan Carlo Ancelotti lebih memilih akan bereksperimen di sektor bek kanan pada paruh musim kedua ini. Pasalnya Al Real kemungkinan besar baru akan mendapatkan bek kanan incarannya seperti Trent Alexander-Arnold maupun Dalot di akhir musim nanti. Ancelotti telah mengatakan bahwa ia akan bereksperimen menggunakan salah satu pemain mudanya yakni bek tengah Raul Asensio yang akan diplot jadi bek kanan bergantian dengan Lucas Vazquez. Ancelotti yakin Asensio punya banyak kelebihan berada di posisi tersebut.
Masih dari Spanyol, tersiar kabar bahwa Asosiasi Sepak Bola Spanyol atau RFIF telah mempunyai presiden baru bernama Rafael Lozan. Lozan akan memimpin RFIF hingga tahun 2028, menggantikan presiden sebelumnya Luis Rubiales yang dilanda kasus. Pria berusia 57 tahun itu mengalahkan satu-satunya kandidat lain, yakni Salvador Gomar, dengan memperoleh 90 suara berbanding 43 suara. Sebelum terpilih jadi presiden RFIF, Rafael Lozan ini telah menjadi kepala Federasi Sepak Bola Galicia sejak tahun 2014. Lanjut ke kabar berikutnya, dilansir dari Football Italia, kota Udine telah resmi ditunjuk oleh UEFA sebagai kota tempat penyelenggara final Piala Super Eropa 2025. Laga yang akan mempertemukan juara UCL dan UEL ini nantinya akan dihelat di Stadion Blue Energy. Keputusan tersebut diambil oleh UEFA lewat komite eksekutifnya pada hari Senin 16 Desember 2024. Laga tersebut nantinya akan dimainkan pada tanggal 13 Agustus 2025. Direktur Jenderal Udinese, Franco Colapino, merasa bangga dan terhormat bahwa kota Udine dipercaya menjadi tuan rumah laga prestisius. Menurutnya hal ini tidak hanya penting bagi olahraga, tetapi juga penting bagi kota Udine. Jika Udinese sudah ditunjuk resmi oleh UEFA untuk gelar final Piala Super Eropa, lain halnya dengan Jerman dan Italia yang masih berebut jadi tuan rumah final for UEFA Nations League 2025. Menurut laporan, UEFA baru akan menentukan tuan rumah pasca laga Italia versus Jerman di perempat final UEFA Nations League yang baru akan dimainkan pada bulan Maret mendatang. Jika Italia menang, maka Italia akan menjadi tuan rumah. Kabarnya Italia sudah menyiapkan venue di Turin, yakni stadion milik Juventus dan Torino. Namun, jika Jerman yang menang, Jermanlah yang akan menjadi tuan rumah. Jerman juga sudah menyiapkan dua opsi venue, yakni stadion milik Bayern Munchen dan stadion Stuttgart. Laga final for Nations League sendiri baru akan digelar bulan Juni 2025. Sementara itu, dari Italia tersiar kabar bahwa salah satu gelandang Lazio telah mengalami kecelakaan mobil tunggal. Dilansir dari Football Italia, pemain Lazio, Visaio Delle Basiro, mengalami kecelakaan tunggal di pusat kota Roma saat mengendarai mobilnya jelang laga melawan Inter Milan. Namun ia tak mengalami luka-luka dan cedera serius, hanya mobilnya yang rusak. Saat kejadian, pemain asal Nigeria tersebut dijemput langsung oleh rekan satu timnya, Tijani Noslin. Akibat kejadian itu, Delle Basiro yang biasanya jadi pemain inti, dicadangkan terlebih dahulu oleh pelatih Baroni di laga melawan Inter. Beralih ke kabar berikutnya yang datang dari mantan asisten Jurgen Klopp di Liverpool, yakni Pep Lijnders. Dilaporkan oleh The Sun, Pep Lijnders resmi dipecat sebagai pelatih kepala di Red Bull Salzburg, padahal ia baru 6 bulan menjabat. Salzburg mengalami kesulitan di bawah asuhan Lijnders jelang jeda musim dingin ini di Liga Austria. Mereka sementara masih tertinggal 10 poin di belakang pemimpin Liga Austria, SK Sturmgart. CEO Salzburg, Stefan Reiter, dan Direktur Pelaksana Olahraga, Ruven Schröder, telah merilis pernyataan bersama yang mengkonfirmasi keluarnya Lijnders. Akhirnya kami sampaikan pada kesimpulan bahwa tim kami membutuhkan dorongan baru di bawah kepemimpinan baru. Tak lupa kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Lijnders atas karyanya. Beralih ke kabar dari sepak bola Prancis, menurut laporan ESPN, striker yang sudah masuk daftar jual PSG bulan Januari nanti, Randal Colomwani akan segera ditampung oleh tim rival di Ligue 1 AS Monaco. Pelatih AS Monaco, Eddie Hatter sendiri, yang mengatakan bahwa Colomwani adalah opsi striker yang bagus dan akan coba direkrut. Hatter mengaku bahwa ketika menjadi pelatih Mönchengladbach, ia sudah mengamati perkembangan Colomwani saat bermain di Frankfurt. AS Monaco kini juga sedang mencari amunisi striker tambahan, saat striker mereka Vlarin Balogun cedera dan absen cukup lama. Kini opsi striker di AS Monaco terbilang menipis. Hanya ada Brel Embolo dan George Ilanikena. Sementara itu dari kota Marrakesh di Maroko, dilaporkan bahwa pemain Atlanta asal Nigeria, Ademola Lookman resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Afrika 2024 oleh Konfederasi Sepak Bola Afrika. Lookman mengalahkan pesaingnya seperti Serhou Guirassy, Achraf Hakimi, Simon Adingra, dan Ronwen Williams. Lookman adalah warga Nigeria kedua berturut-turut yang meraih penghargaan ini setelah Victor Osimhen pada tahun 2023. Lookman adalah pencetak hat-trick sensasional yang membawa Atlanta juara UEL musim lalu. Ia juga mengantarkan Nigeria ke final Piala Afrika 2023. Di level klub, ia juga tampil apik musim ini dan membuat Atlanta sementara memuncaki klasemen Serie A.
Beralih ke kabar soal pemain timnas Indonesia, Kevin Dix, baru saja mengantarkan Copenhagen ke perempat final Outset-Pokalen atau Piala Liga Denmark. Dix justru berpeluang untuk meninggalkan klub. FC Copenhagen dilaporkan siap melepas Kevin Dix. Hal itu disampaikan oleh Direktur Olahraga Copenhagen, Sune Smith-Nielsen, pasca laga Copenhagen melawan Kolding. Dix tidak akan bertahan, itu bukan bagian dari rencana, kata Smith-Nielsen. Belum diketahui kemana Dix akan berlabuh setelah resmi dilepas Copenhagen. Lanjut ke kabar berikutnya soal nasib Justin Hubner dan Ivar Jenner di Piala AFF 2024. Dilansir dari Suara bahwa Ketum PSSI Erick Thohir belak-belakan mengatakan bahwa pihaknya telah membiarkan Jenner dan Hubner tak bergabung ke skuad Garuda. Kedua pemain tersebut memang susah dilepas oleh klubnya. Menariknya, Erick Thohir juga mengatakan bahwa Jenner dan Hubner juga tidak digaji oleh PSSI, melainkan klubnya. Jadi menurutnya itu adalah suatu hal yang wajar. Pak Erick malah berpesan bahwa kita jangan salahkan mereka dan klubnya. Fans Garuda harus respect dan mengerti keadaan seutuhnya. Dilaporkan oleh The Guardian, pasca dipecatnya Gary O'Neil, Wolves langsung bergerak mencari pelatih. Dan calon terkuatnya kini muncul, yakni Vitor Pereira. Pelatih klub Al-Shabaab tersebut, kabarnya sudah dihubungi oleh perwakilan Wolves untuk segera ditebus klausul pelepasannya. Wolves sudah menyiapkan uang sebesar $800.000 atau sekitar 16,2 miliar rupiah untuk membawa mantan pelatih Porto dan Olympiakos itu ke Molineux. Manajemen Wolves ingin pelatih asal Portugal itu segera datang dan langsung mendampingi tim ketika bertandang ke Leicester pekan depan di Liga Inggris. Sementara itu dari Newcastle tersiar kabar bahwa pelatih The Magpies Eddie Howe telah meminta klub untuk segera menambah amunisi sayap serangnya di bursa transfer Januari. Menurut laporan Eurosport, Howe ingin membawa Mohamed Kudus yang dibanderol 90 juta pound oleh The Hammers. Untuk mewujudkan keinginan Howe, Toon Army kini sedang berusaha menjual beberapa pemainnya dulu agar tak tersangkut aturan PSR. Lanjut ke kabar berikutnya dari Oxford. Dilansir dari Tribal Football, pelatih Marcelino Ferdinand di Oxford United, Des Buckingham, dilaporkan telah resmi hengkang. Ia mengundurkan diri per 15 Desember setelah 13 bulan menjabat. Pelatih yang membawa Oxford promosi ke Championship ini berpisah setelah timnya terseok-seok di papan 20 klasemen Championship dengan koleksi 18 poin atau 1 poin di atas zona degradasi. Klub secara resmi telah mengeluarkan pernyataan resmi hengkangnya Buckingham dengan ucapan terima kasih dan doa. Beralih ke kabar dari La Liga, menurut laporan dari Mundo Deportivo, bintang Barcelona Lamine Yamal diperkirakan tidak akan bisa tampil menghadapi laga penting perebutan puncak klasemen La Liga melawan Atletico Madrid pekan depan. Yamal terlihat tertatih-tatih ketika ditarik keluar di menit 75 saat melawan Leganes karena cedera engkel. Pergelangan kaki kanan Yamal kena tackle keras dari pemain Leganes. Cedera parah Yamal tersebut kini masih ditangani intensif oleh tim medis khusus Barca. Dari La Liga bergeser ke kabar dari Serie A. Ada yang mengejutkan di laga Como versus AS Roma karena terlihat mantan pemain Spurs, Dele Alli. Kedatangan Ali ke Stadion Sinigalia menurut laporan Foot Italia terkait dengan kunjungan sang pemain bertemu manajemen klub Como. Ali dilaporkan telah diajak keliling oleh manajemen Como melihat beberapa fasilitas latihan. Menurut laporan, Ali akan segera gabung mengikuti pelatihan klub asuhan Cesc Fabregas tersebut untuk mengembalikan kebugarannya setelah absen bermain bola lebih dari 1,5 tahun. Masih dari Italia, dilaporkan Vicahas, pelatih Napoli Antonio Conte ingin bereuni dengan mantan anak asuhnya ketika mengarsiteki Chelsea, namanya Matic. Matic yang kini berseragam Lyon dibutuhkan oleh Conte untuk menambah kekuatan lini tengah Partenope. Allenatore asal Italia itu masih yakin dengan kemampuan gelandang asal Serbia tersebut, walaupun sudah berusia 35 tahun. Matic akan diusahakan bisa ditebus pada bursa transfer Januari. Sesuai permintaan Conte, harga yang akan ditebus dilaporkan sesuai dengan harga yang diminta Lyon, yakni sekitar 5 juta euro. Lanjut ke kabar selanjutnya yang datang dari Argentina. Pelatih pemain Inter Milan asal Argentina yakni Diego Milito resmi ditetapkan menjadi presiden klub Liga Argentina Racing Club. Hasil pemilihan umum presiden Racing Club telah dimenangkan oleh kelompok Racing Suena. FYI, kelompok Racing Suena ini diketuai oleh Diego Milito dan beranggotakan Hernan Lacunza dan Martin Ferri. Kelompok tersebut pun disambut sukacita pendukungnya setelah menang memperoleh 10.267 suara atau 60,08%.
Sementara itu dari kabar lainnya, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM resmi menunjuk pelatih asal Australia Peter Klaumoski sebagai pelatih baru timnas Malaysia menggantikan Pau Marti Vicente pasca Piala AFF. Klaumoski sebelumnya merupakan pelatih klub FC Tokyo. Ia dulu sempat jadi asisten Ange Postecoglou ketika di Yokohama Marinos tahun 2018 dan di timnas Australia dari 2014 hingga 2017. Klaumoski ditargetkan untuk bisa memastikan Harimau Malaya lolos ke Piala Asia 2027 serta memperbaiki peringkat FIFA Malaysia hingga tembus 100 besar. Beralih ke kabar soal poin dari ranking FIFA, timnas Indonesia dilansir Okezone usai kalah dari Vietnam, ranking Indonesia mengalami penurunan. Menurut perhitungan Footy Rankings, Indonesia telah kehilangan 2,37 poin setelah kalah dari Vietnam. Saat ini perolehan poin timnas Indonesia di ranking FIFA menjadi 1.133,43. Dengan poin tersebut, timnas Garuda yang tadinya menempati posisi 125 turun ke posisi 127, digeser Gambia dan Niger yang sebelumnya menempati posisi 126 dan 127. Kabar selanjutnya merupakan kabar membanggakan dari 3 pemain timnas Indonesia yang nilai pasarnya naik drastis di bulan Desember 2024 ini. Dilansir dari Suara, ketiga pemain tersebut adalah Kevin Dix, Ragnar Oratmangun, dan Martin Pas. Kevin Dix nilai pasarnya naik sebesar 8,4 miliar rupiah dari yang sebelumnya 67,2 miliar rupiah menjadi 75,6 miliar rupiah. Sementara Martin Pas mengalami kenaikan sebesar 5 miliar rupiah dari yang semula 25,2 miliar rupiah menjadi 30,2 miliar rupiah. Yang terakhir Wak Haji Ragnar yang nilai pasarnya naik sebesar 2,5 miliar rupiah dari yang sebelumnya 7,5 miliar rupiah saat ini menjadi 10 miliar rupiah.